Dan janganlah kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui. Sekarang wanita lebih banyak, cowoknya ada yang gak sukanya sama cewek pula, tambah rujit ya. Mungkin mereka lupa Allah menciptakannya Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Ya, ya jadi aduh. Alhamdulillahnya syarat masuk surga bukan punya suami ya. Tidak menikah pun, tapi kalau bertakwa kepada Allah istilah. Ya itu mah info ya. Dan tadi carikan orang yang pengen menikah nggak ada biayanya, dibiayain oleh uang zakat itu, ternyata tidak ketemu juga. Terus kami harus bagaimana lagi wahai Amirul Mukminin? Perintah Umar bin Abdul Aziz di zaman itu, belikanlah kepada beras-beras, beliin beras, lalu sebarkan di seluruh pegunungan. Untuk apa wahai Amirul Mukminin? Agar semua orang tahu bahwa di negeri muslim ini jangankan manusia, seekor burung pun tidak ada yang kelaparan. Insya Allah ya. Beres bu kemiskinan. Sedangkan kalau kita ngaji tentang ekonomi syariah lebih dalam ya, tentang kemajuan umat, yang bikin usaha-usaha yang berkah maju dari dulu itu justru bukan di zakat. Karena porsi zakat itu tuh sebetulnya amat sangat kecil, 2,5% kok ya. Walaupun tapi yang sangat kecil itu mampu menentaskan kemiskinan. Semua hal yang istilahnya ada mahat-mahat, sekolah-sekolah di luar sana, universitas. Kalau kita belajar sejarah Islam lebih lanjut ya, di Andalus dulu ketika dalam masa kejayaannya, itu mereka menjadi hebat itu bukan karena zakatnya padahal, tapi karena wakaf produktifnya. Nanti kita mungkin udah tahu kan bedanya? Zakat, infak, wakaf, sodakoh. Dilurusin lagi dulu ya, biar tahu ini ya. Sedekah, sodakoh itu umum ya, senyum pun termasuk sedekah. Walaupun kadang memang dikonotasikannya untuk dalam bentuk harta ya. Nanti ada apa lagi? Zakat. Zakat sama dalam bentuk harta tapi wajib. Ini yang dimaksud di sini mal ya. Ada juga yang fitrah, yang memang juga fitrah juga wajib sih ya. Kecuali yang benar-benar tidak mampu, yang fakir ya. Zakat wajib kalau sudah mencapai nisab dan haul, sudah 1 tahun ya. Ada lagi yang namanya infak. Infak sama, sedekah dalam bentuk harta tapi tidak wajib. Nah infak ya, infak seikhlasnya. Apa berarti kalau wakaf apa kok bedanya? Wakaf adalah sama, pemberian juga. Kalau sekarang tidak melulu dalam bentuk uang, tapi kalau wakaf tuh syaratnya 1, tidak boleh habis ya. Makanya biasanya dalam bentuk tanah, karena orang kan gak ngegadoin tanah ya, kan pahit ya, gak enak ya. Dalam bentuk rumah, tanah. Oh berarti wakaf dalam bentuk uang boleh nggak? Boleh, tapi nggak boleh habis. Jadi puterin lagi aja, atau dibelikan kepada, ya beli gedung dijadikan pesantren. Karena kalau infak boleh habis, kita belikan nasi bungkus dibagikan habis ya, tidak berkesinambungan ya. Itu bedanya ya. Itu dia. Dulu dengan wakaf produktif. Kalau kita bahas itu lebih lanjut, ngobrolnya misalkan sama Ustadz Budi Ashari, dulu tuh negara kalau misalkan kurang uang, pengen pinjem duit, pinjemnya ke kampus, universitas, lembaga pendidikan. Padahal lembaga pendidikannya gratis, bisa gitu coba. Secara matematika dari mana coba? Kampus gratis, tapi negara kalau butuh duit, pinjamnya ke kampus. Itu berkahnya wakaf ya, wakaf produktif. Wah, jadi kebaikan di mana-mana ya, Masya Allah. Tadi ya balik lagi ya, ini pernah terjadi di zaman kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, semoga Allah merahmati beliau ya, zakat. Makanya itu tadi salah satu alasan kenapa zakat lebih didahulukan, kata salah satu guru kami tadi penjelasannya, karena pasti jadi manfaat, jadi kebaikan ya. Nah kita sekali lagi, makin kuat agamanya, makin tinggi keimanannya, salah satu buktinya pasti makin pengen jadi manfaat bagi orang. Gak ada lagi yang namanya pelit-pelit buat ngeluarin, apalagi sesuatu yang udah wajib ya, zakat ya, dan yang lain-lain. Di riwayat yang lain, izin walaupun ini riwayatnya ada yang menyebutkan kurang kuat,
Tapi ya, memberikan aturan bagaimana sikap kita terhadap hadis-hadis yang dianggap doif. Ya, selagi dia tidak menjelaskan tentang sifat Allah dan tidak menjelaskan tentang halal haram, maka kita masih boleh mengambilnya bukan sebagai hukum, tapi mengambil pelajaran aja. Karena banyak di hadis-hadis doif itu pelajaran sebetulnya, kisah-kisah, kisah ulama terdahulu, kisah orang soleh terdahulu, ya. Dan ini salah satu riwayatnya menceritakan bahwa Nabi Musa kan kelebihan dibanding nabi lainnya, beliau bisa berbicara langsung dengan Allah. Ya. Maka ia pernah menanyakan di riwayat tersebut bahwa, wahai Allah, aku telah melakukan ini dan itu. Sudahkah aku membuatmu senang? Ya. Disebutkan ibadahnya. Maka disebutkan, dijawab oleh Allah, semua hal yang kamu lakukan, ibadahmu itu, kebaikannya untuk kamu sendiri. Lantas apa yang bisa membuat engkau senang? Ketika engkau meletakkan kebahagiaan di hati orang lain. Ya. Nanti ketika kita mulai ngaji hadis-hadis Nabi, akan juga nemuin riwayat al-kamaqala Rasulullah Muhammad SAW riwayat menyebutkan yang maknanya, artinya seseorang yang berada di tengah masyarakat, menahan godaan masyarakat, dan ia tetap jadi kebaikan di sana, lebih baik daripada yang mungkin sendirian tinggal di atas gunung tapi dia beribadah aja terus. Ya. Karena tadi ya, kalau memang Islam itu cuma sekedar bicara kita harus 24 jam di masjid, Abdurrahman bin Auf ya juga pengennya kayak gitu. Dan gak akan oleh Nabi disuruh menguasai pasar, menguasai bisnis. Khalid bin Walid juga kalau jujur pengennya begitu. Tapi malah Nabi suruh sana, kuasain medan perang. Tempatmu kan di sini. Ya. Karena menunjukkan menyebar. Karena setelah Nabi wafat, lalu Islam melebar, negeri-negeri baru yang butuh ahli apapun, Madinah punya. Gak cuma ahli Quran ya, butuh apa? Di sini nggak ada yang ngerti arsitektur, ngebangun tata kota, punya ahlinya di Madinah. Perairan, irigasi, ada ahlinya di Madinah. Menunjukkan tuh gitu jadi manfaat. Dan ulama-ulama terdahulu nyiptain segala hal karyanya untuk menjadi manfaat. Contoh. Masih tahu yang namanya aljabar? 2x tambah 3x sama dengan 5x. Ya. Nanti dicari x-nya berapa gitu ya. Ilmu aljabar itu tahu, ya. Penemunya kan ternyata ulama muslim. Diriwayatkan yang menemuin adalah Al-Khawarizmi. Ya. Dan setahu saya tahun 90-an ke bawah, pelajaran itu namanya bukan matematika, tapi masih aljabar. Ya. Zaman dulu. Bagi ibu-ibu yang dulu sekolahnya waktu ibu masih lagi cantik-cantiknya itu, ya. Berbunga, sekarang juga masih cantik, Bu, ya. Alhamdulillah. Ya. Aljabar. Waktu ngaji tentang itu, kata guru saya Ustaz Budi Asari, beliau cerita kitabnya Al-Khawarizmi, buku matematika, buku aljabar, tapi mukodimahnya beliau menyebutkan bahwa aku menemukan ilmu aljabar ini, matematika, dengan satu tujuan, memudahkan syariat manusia dalam urusan menghitung hukum mawaris. Ya. Karena begini nih, hukum waris kulit luarnya aja contoh ya. Kalau ternyata anaknya 2, satu laki satu perempuan, orang tuanya meninggal, pewarisnya tinggal 2-an ini, baginya gimana? Yang laki 2 bagian, yang perempuan 1 bagian. Anaknya 2 betul, tapi 1 laki 1 cewek, tapi hartanya di total dulu, lalu nanti dibagi 3. 2 bagian untuk laki-laki, 1 bagian untuk perempuan. Kalau anaknya 2 laki 1 cewek, maka dibagi jadi 5. 2 bagian buat anak pertama, 2 bagian lagi buat anak kedua, 1 bagian terakhir untuk anak perempuan bungsu. Memang 2 kali ya kalau anak laki-laki. Nanti ada faidah lebih besar, kita nggak bahas ke situ. Nah coba itu buat hitung kayak gitu, kalau disatukan ke notasinya aljabar kan sama aja kayak 2x tambah 2x tambah 1x sama dengan 5x. Ketemu x totalnya berapa, nanti tinggal dibagi sesuai berapa. Ya. Ternyata 100 juta, x-nya kan berarti 20 juta. Anak pertama berapa? 2x, x-nya masukin dikali 2. Ya. 20 juta kali 2, oh anak pertama berarti 40 juta. Tuh matematika. Ya. Dan ulama terdahulu itu dulu tujuannya untuk itu. Jadi
Mereka ngurusin ilmu apapun sampai hitung-hitungan matematika yang kadang anak kita nanya, Bu, ini ngapain ngitungin kayak ginian coba? Ya. Sedangkan kalau akhirnya udah hanya gedenya jadi pedagang, ya paling yang dipakai cuma tambah kulang kali bagi. Ini X nyari Y, ada kurvanya, ada rujit ya. Bikin otak ngebul kan, anak-anak SMA ngerjain tugas kayak gituan. Insya Allah. Tapi asalnya coba lihat ya. Mereka tuh sampai mikirin pengen memudahkan umat tuh sampai segitunya. Nyiptain ilmu, ya, nemuin ilmu untuk membantu kemudahan. Jadi bener-bener pengen jadi manfaat, jadi kebaikan. Ya, sok coba, ya. Akhirnya pun dia menang di pengadilan, di pasal pencemaran nama baiknya dipulihkan, masyarakat kembali mencintai, tapi dia belum tobat di hadapan Allah, belum diampuni. Pilih pujian makhluk atau ampunan Allah? Ya, itu kan iman yang menjawab. Ya, insya Allah. Gitu Tapi luar biasa manusia mah, karena mulut satu orang bisa rela mau berbulan-bulan di pengadilan, nyewa pengacara nggak murah biayanya, berbulan-bulan di pengadilan karena mulut satu orang, nggak terima tuh dengan omongan orang itu. Ya. Padahal di balik omongan pahit orang itu masih ada aib kita yang lain yang masih ditutupin Allah. Ya. Asal lebarnya, insya Allah. Elehku barudaknya kalah sama anak-anak kecil. Coba anak kecil mah nggak ada yang pundung kan. Kebayang gitu anak TK, PAUD pulang ke rumah, Bu, panggilkan pengacara keluarga kita, Bu. Naonan ade, anak TK Pertiwi menghina saya, Bu. Pencemaran nama baik, saya tidak terima. Bawa ke meja hijau, Bu. Meja biliar maksudnya deh, bukan itu ya. Meja biliar kayak hijau sih, betul juga ya. Enggak ada anak-anak mah sederhana ya. Habis benjol sama temennya 5 menit kemudian juga main lagi ya. Yang berantem ibu kan. Insya Allah. Insya Allah. Anak kecil sederhana, sakitnya udah gak terasa, dia punya mainan yang aku suka, selesai urusan ya. Mau mikir nggak, mau dolar naik, presiden ganti, BBM naik, enggak gitu tetap tambah gede ya. Ada rezekinya, ada kebaikannya. Nggak mungkin manusia dilahirkan oleh Allah tanpa diatur rezekinya ya. Insya Allah. Udah si pengen jadi manfaat, jadi kebaikan. Tapi untuk bisa jadi memupuk cinta di jalan Allah, jadi manfaat, jadi kebaikan, yuk kita udah selesai dulu sama masalah kita, damai dulu sendiri ya. Nih, kalau kita pengen ngaji, suka tadi dibacakan kan doanya Nabi Musa ketika akan berdakwah ke Firaun. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, itu dari surat, ada yang tahu? Surat 20 ya, surat Toha, dimulai dari ayat 25 sampai 28 ya. 25, 26, 27, 28. Rabbi shrahli sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Jadi kalau pengen berdakwah, dada lapang dulu memang. Kalau misalkan ya juga. Coba gimana caranya berdakwah, sedangkan dia sendiri lagi stres, mikirin angsuran, ya, mikirin cicilan, ya, mikirin dengan segala macam. Lagi pengen konsentrasi, token di rumah bunyi-bunyi melulu, kan susah konsentrasinya kan. Sengaja bunyinya kayak gitu emang untuk memecah konsentrasi. Ya. Kan bunyi, udah. Makanya kata Allah, beliau sendiri pun Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah ini dada lapang dulu, selesai urusan. Nah, urusan sendiri belum beres, ngebantuin orang juga. Jadi nanti bisa jadi kita nggak ikhlas, bisa jadi asas manfaat. Saya baru akan bantuin kamu kalau, ya. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri, mudahkanlah urusanku ya. Wahlul uqdatan min lisani, lepaskanlah kekeluhan di lidahku ya. Lidahnya keluh, yafqahu qawli, agar mereka mengerti. Ini ada bahasan tafsirnya, Bu ya. Kenapa beliau meminta untuk supaya kekeluhan di lidahnya dilepaskan ya. Kata guru tafsir kami ada 2 ini penyebabnya. Karena emang kalau pengen dakwah itu memang ini kudu sesuatu yang kalau ini sudah tidak
tidak terjadi, maka akan melepaskan kekaluan di lidah. Penyebabnya apa? Salah satu penjelasan dari guru tafsir kami, yaitu adalah satu, Nabi Musa itu kenapa lidahnya keluh ketika ingin bicara dengan Firaun? Satu, karena ia pernah makan jasanya Firaun. Ya. Dan yang kedua, nanti kita bahas satu persatu ya. Yang kedua, karena ia pernah berbuat salah. Jadi nasihat bagi seseorang yang ingin berdakwah jadi manfaat, jadi kebaikan, ini terutama para guru, para pendidik, berdasarkan tafsir ayat ini, nasihat paling utamanya satu, jangan terlalu banyak makan jasa orang lain. Ya. Kenapa? Kalau enggak nanti nggak enak. Contoh seperti Firaun dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika akhirnya Nabi Musa dihanyutkan ke sungai, yang nemuin siapa? Istrinya Firaun. Diasuh kan? Nah, kepala keluarganya Ibunda Asia siapa? Firaun. Jadi yang ngasih makannya Nabi Musa sebetulnya Firaun juga. Makanya benar aja ketika nyampein kebaikan, bahasanya begini, lu bukannya dulu anak yang gua kasih makan. Ya. Makanya berdakwah itu paling sulit ke siapa? Pasti ke orang tua. Ya. Karena kita banyak makan jasa beliau. Ya. Makanya misal ini contoh, tidak, karena bukan masalah halal haramnya Bu, contoh seorang guru SMA misalkan, dia mengetahui anak muridnya ini, si orang tuanya punya restoran tuh di seberang jalan. Dia tahu dia tinggal muncul di situ pasti ditawarin makan gratis. Dan dia datang ke sana misalkan beneran makan gratis, halal demi Allah. Tapi kalau suatu ketika si guru ini harus mendakwahi orang tua muridnya itu, pasti berat. Kenapa? Pernah makan jasanya. Lu bukan yang pernah gue kasih makan ya? Kan pahit ngomongnya. Baru gue pengen ngeluarin dalil, langsung diskakmat kayak gitu. Lu bukan yang dulu gue kasih makan. Hey, balikin tuh makanan gue. Kan gak enak. Susah. Karena sebisa mungkin jaga. Kecuali urusannya nggak darurat yang mengancam nyawa kayak biasa, kayak gimana. Kalau memang urusannya sekedar, udahlah. Kalau bisa jangan gantung sama orang lain. Jangan makan jasa orang lain. Saya tidak bicara halal haramnya ya. Tapi begitulah ya. Nah ini yang diamalkan Imam Ahmad bin Hambal. Ketika akan berangkat haji, rebutan jemaahnya pengen ngasih bekal, ongkos. Ditolak semuanya. Dan beliau bela-belain di Mekahnya untuk penghidupannya, ya. Jadi kuli, gotong-gotong barang. Namanya sudah terkenal, tapi kan nggak ada Google, jadi nggak ada yang tahu mukanya seperti apa. Ya. Gitu ya, udah ngangkutin barang. Beliau nggak mau menerima sesuatu kalau tidak melakukan sesuatu untuk orang itu. Ya. Nggak mau punya utang, walaupun dianya nggak niat ngutangin, nggak dikasih ini, tapi nggak punya ya istilahnya utang budi ya. Padahal abudinya ada di sini, ya. Insya Allah.